Apa itu dikotomi? Yaitu adalah sesuatu yang tidak dapat digeneralisasikan untuk semua situasi. Jadi semua itu relatif dan adaptif serta dinamis. Mindset tidak bersifat genetik dan tidak bersifat permanen. Pada dasarnya setiap orang memiliki percampuran dari kedua mindset ini, yaitu percampuran dari fixed mindset dan percampuran dari growth mindset. Hanya saja kita harus memperhatikan bahwa growth mindset itu yang akan selalu kita dukung seumur hidup kita. Dan seseorang dapat berubah secara ekstrim dari satu mindset ke mindset yang lainnya karena dipengaruhi oleh hal-hal yang terjadi di dalam hidupnya. Seperti apa gambaran orang yang memiliki fixed mindset? Ya, yaitu adalah pintar. Pintar merupakan suatu pujian yang sudah sering kali kita dengar sampai kita bosan dan jengah mendengarnya bagi orang yang memiliki growth mindset. Karena pintar hanyalah sebuah komplementari yang mereka tidak tahu apa dasar kita bisa menjadi pintar. Mereka tidak mengetahui betapa susahnya perjuangan kita, betapa menderitanya, atau berapa perjuangan atau masa lalu kita yang kelam. Tidak mengetahui semua itu, mereka hanya melihat bahwa diri kita yang sekarang yaitu pintar. Maka dari itu, pujian yang sering kita dengar saat seorang anak mendapatkan nilai sekolah yang bagus, niat baik memberikan penghargaan, belum tentu memberikan dampak positif. Nah, ketika kita dipuji, belum tentu pujian tersebut mendapatkan atau memberikan kita dampak yang positif, karena bisa jadi mental kita justru merasa sombong akibat pujian tersebut. Apalagi jika atas dasar pujian tersebut didasarkan pada pencapaian yang kita sendiri kurang berusaha maksimal di dalamnya, atau bisa dikira sebagai kita persepsikan sebagai imposter syndrome yang sudah kita bahas sebelumnya. Apalagi bila pujian tersebut menerus diberikan untuk menghargai hasil akhir dan bukan proses belajar atau kerja keras dari si anak tersebut. Seseorang dengan fixed mindset menjadikan hasil akhir yang bagus sebagai ukuran keberhasilan yang menggambarkan identitas dirinya. Padahal, keberhasilan atau hasil akhir itu bukanlah identitas diri yang sebenarnya. Namun, proses yang ia lakukan, kesabaran, keuletan, ketekunan, kerajinan, dan kesabaran, moralitas, nilai moral, niat yang baik, kebaikan, ketulusan, dan lain sebagainya. Itulah identitas atau jati diri dia yang sesungguhnya. Dengan kepribadian yang baik, itu semua akan membentuk kepribadian dan karakter yang baik bagi si anak tersebut. Mereka memiliki keyakinan bahwa keterampilan dan keahlian bersifat bawaan, serta bersifat menetap atau tidak bisa diubah. Oleh sebab itu, orang dengan fixed mindset tidak suka mengalami kegagalan. Kegagalan dalam mencapai hasil yang bagus dianggap sebagai konfirmasi atas kapabilitasnya yang buruk, atau kesalahan dan kegagalannya. Menurut mereka, menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam menghadapi situasi dan kondisi, atau menghadapi kehidupan. Hal tersebut menyebabkan orang dengan fixed mindset cenderung menghindari tantangan yang menurut mereka memberi peluang terjadinya kegagalan. Oleh sebab itu, mereka lebih suka bermain di zona aman, area yang mereka kuasai, sehingga dapat memberikan probabilitas keberhasilan yang lebih besar, sehingga mendongkrak popularitas mereka atau faktor-faktor atau motivasi ekstrinsik lain yang bersifat semu. Mereka mempertahankan itu, padahal itu bukan yang sebenarnya. Itulah buruknya sebuah fixed mindset. Mereka juga memandang upaya pengembangan diri adalah hal yang sia-sia dan cenderung menganggap kritik atau masukan sebagai sebuah cara untuk menyerang pribadi mereka. Padahal manusia itu tidak luput dari kesalahan. Mereka membutuhkan saran dan kritik dari orang lain untuk berkembang menjadi jauh lebih baik lagi. Seperti anak yang dipuji pintar tadi saat nilai akademisnya bagus, lama-kelamaan akan membangun persepsi diri bahwa nilai bagus tersebut bisa diperoleh karena kecerdasannya semata. Bila pada suatu waktu ketika ia memperoleh nilai buruk, persepsi dirinya pun bisa berubah. Ia akan merasa tidak pintar atau tidak cerdas. Self-esteem-nya pun menurun secara drastis. Dalam upaya agar tidak dianggap pintar oleh dirinya dan lingkungannya, ia sangat mungkin untuk melakukan kecurangan seperti menyontek, tidak melaporkan nilai buruk ke orang tuanya, menyalahkan guru yang tidak jelas dalam menyampaikan materi, menyalahkan lingkungan yang terlalu berisik. Memang semua itu faktornya ada benarnya juga.
Namun, ketika itu sudah berhasil diatasi dan bukti-bukti sudah valid, maka itu hanya bisa dijadikan alasan yang tidak mendasar. Oleh karena itu, ketika kamu merasa lingkungan yang buruk, cobalah untuk keluar dari lingkungan itu, sehingga kamu bisa mengeksplorasi dan membangkitkan potensi dirimu sendiri. Jika memang itu alasan yang benar, alasan sebenarnya. Namun seringkali itu menjadikan alasan agar kamu bisa dimaklumi ketika mendapat nilai yang buruk. Semoga tidak ya. Semoga tidak demikian ya mindset. Semoga tidak demikian ya mindsetters kalian. Semoga kalian tidak akan melakukan hal yang demikian ya. Dalam dunia kerja dan organisasi, karyawan dengan fixed mindset akan menganggap status sebagai hal yang sangat penting. Mereka akan berupaya keras untuk tampak pintar. Mereka cenderung akan menutupi kegagalan mereka dan menghindari diskusi tentang kesalahan yang mereka lakukan. Mereka menghindari tantangan, bersifat defensif, mudah menyerah saat menghadapi kesulitan. Pada saat mereka menghadapi kegagalan, biasanya mereka akan menyalahkan orang lain, memanipulasi prestasi, atau cenderung bertindak curang. Mereka tidak mampu mengatasi kegagalan dengan baik karena kegagalan membuat mereka mempertanyakan kapabilitas atau kemampuan mereka sendiri. Karyawan yang memiliki fixed mindset dengan kinerja biasa saja menerima umpan balik dari atasan atau rekan kerjanya sebagai penegasan atas ketidakmampuan mereka. Maka dari itu, kawan-kawan sekalian, fixed mindset adalah sebuah pemikiran yang segala sesuatu bersifat stagnan atau tidak dapat diubah. Seperti misalkan kemampuan diri kita terhadap segala sesuatu. Oh ya, saya mempunyai analogi yang bagus tentang fixed mindset ini. Pada suatu hari ada sebuah gajah yang sejak kecil, sejak dari bayi, sudah diikat oleh tali. Dengan tali itu, maka si bayi gajah tadi tidak bisa bergerak bebas ke sana kemari. Dia hanya bergerak sesuai dengan jangkauan tali tersebut saja. Namun, ketika begitu dia bertumbuh, beranjak dewasa, berubah menjadi besar, dia tetap terkungkung oleh tali tersebut. Padahal, jika ia mau atau jika dia sadar, jika dia memiliki growth mindset, dan tekad yang kuat, maka kemampuan diri mereka yang sudah tumbuh besar tersebut dapat dengan mudahnya memutus tali tersebut. Namun ini perkara dari mindset si gajah tadi, yang sudah sejak dari bayi terbatasi atau terkena mental block dari fixed mindset atau mindset yang buruk tadi. Maka dari itu, so guys, bagi kamu yang udah menjadi dewasa dan memiliki potensi yang sudah cukup, gua menyarankan mengencourage dirimu agar terlepas dari tali tersebut dan mengeluarkan potensi dan kepribadianmu yang sesungguhnya. Oke, next lagi kita akan bahas tentang karyawan yang berkinerja tinggi di pembahasan kita selanjutnya. So, sampai di sini saja penjelasan kali ini. Saya Arif Ramazaki, salah satu mentor dari Sekolah Mindset. Mohon izin mengundurkan diri. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Thank you.